Percuma mau ratusan miliar, mau dia sekian triliun, dianggarkan kalau tidak steril. Berdasarkan intel dari yang ada di sini, teman yang ada, Bapak Wakil Gubernur ada di sini. Jadi kita Jangan cuma rencana, kita punya target, Pak. tuntutan sudah jelas, poin-poinnya masyarakat mengisi poin-poinnya dalam tertentu maupun yang diajukan ke Badan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah itu jelas tuntutannya sudah. Apabila tidak diundangkan, maka masyarakat yang lebih besar lagi akan turun untuk menutup dan bikin aksi penutupan jalan alur Kabupaten Gunung Mas, supaya perusahaan-perusahaan itu tidak jalan, dan kapan perlu masyarakat pun ikut turun ke jalan menutup perusahaan tersebut yang merusak jalan-jalan kita demi kelancaran masyarakat. Dan juga kita perlu pertimbangkan banyak jalan-jalan ini sudah menelan korban di Kabupaten Gunung Mas, saudara-saudara kita kasihan di sana. Nah, hari inilah hari penentuan kita turun untuk melihat kondisinya. Kita berharap perwakilan juga dari kantor gubernur ini tidak ada perwakilan. Kapan perlu kami meminta gubernurnya dan sekdanya turun, jangan ada yang mewakili-wakili, supaya jelas bikin pernyataan itu harus jelas, jangan sampai tidak jelas. Kalau tidak jelas apa yang dituntut oleh kami, maka kami akan membuat aksi yang lebih besar lagi. Ya, saya ingatkan kita tertib, kita jaga keringat kita tolong kita aksi damai. Silakan. Aliansi Masyarakat Gunung Mas menolak angkutan PBS melewati jalan umum. Kami masyarakat Gunung Mas tidak ada menolak keadilan, sebab tertuang pada Pancasila bagian kelima, di mana keadilan itu tidak ada. Keadilan hanya ada bagi para investor. Kami bukan anti-investor, tetapi investor harus memperhatikan kami juga, terkhusus kami masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Sesuai dengan peraturan Perda Nomor 7 Tahun 2012 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, maka di situ harus dipertegas. Di situ tidak ada segala ambang legalitas PBS untuk melewati jalan umum, maka kami mempertegas mereka melewati jalan umum. Mungkin itu separuh dari saya, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, silakan. Terima kasih. Perda Nomor 7 Tahun 2012 yang mengatakan bahwa angkutan perusahaan itu harus melewati nilai jalan khusus. Demi apa? Demi kenyamanan, demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas. Nah, jadi kita masyarakat, terkhusus masyarakat Gunung Mas, merasa sangat keberatan ketika memang banyak hal yang memang jadi solusi-solusi yang pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan kapitalis. Baik, sebelum saya kasih, kita lahap dulu supaya minta restu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan leluhur kita. Kita hadir di sini dalam rangka
kita masyarakat Kalimantan Tengah secara umum dan masyarakat Dayak secara khusus meminta keadilan kepada orang tuanya. Siapa orang tuanya? Orang tuanya adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD Kalimantan Tengah. Tadi dari Aliansi Masyarakat Gunung Mas sudah hadir di DPRD Kalimantan Tengah, dan saya memantau lewat media sosial diterima oleh Ketua DPRD Kalimantan Tengah beserta anggota. Nah, harapan kita pada kesempatan ini, pihak dari kantor gubernur kepada yang terhormat yang mulia Bapak Gubernur Haji Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Edi Pertowo juga bisa meluangkan waktu untuk menerima masyarakat Gunung Mas ini. Karena kepada siapa lagi kita mengadu kalau tidak kepada siapa? Orang tua kita. Ya, betul tidak? Hidup layak! Hidup layak! Merdeka! 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 Kenapa sampai hadir di sini? Hadir di sini karena kurang lebih 5 tahun terakhir ini jalan porosnya dari Kuala Purun ke Palangkaraya itu hancur rusak parah. Dan kami melihat terjadi pembiaran oleh pemerintah. Jalan dari Kuala Purun ke Palangkaraya saya sering melewati, sekarang banyak digunakan oleh perusahaan besar swasta. Sebagai contoh, perusahaan kayu, perusahaan tambang, dan perusahaan sawit yang melewati jalan tersebut. Nah, inilah kenapa masyarakat Gunung Mas secara khusus pada hari ini, dan kami juga dari Ketinggan hadir dan dari daerah lain juga hadir sebagai bentuk solidaritas. Ini menuntut kepada pemerintah mulai tahun depan, kita minta mulai tahun depan jalan negara poros Palangkaraya Kuala Purun itu harus steril. Steril dari apa? Steril dari angkutan kayu log. Baik itu legal maupun ilegal, harus steril. Harus steril dari apa lagi? Dari sawit, kemudian dari perusahaan tambang yang melewati jalan tersebut. Karena sudah banyak makan korban dari masyarakat, puluhan nyawa melayang lewat jalan itu. Dan ketika terjadi kerusakan bisa sekian kilometer antriannya, sama seperti Jakarta. Padahal kita ini pulau yang luas, kabupaten yang luas, provinsi yang luas, bisa terjadi kemacetan di mana-mana. Ya, saya juga membaca di media lain, di media cetak elektronik, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai tahun depan mengelontorkan dana ratusan miliar rupiah untuk perbaikan jalan tersebut. Percuma mau ratusan miliar, mau dia sekian triliun dianggarkan kalau tidak steril. Kalau tidak steril dari korporasi yang menjajah tanah daya. Cukup sumber daya alam tanah Dayak ini diambil, dikuras. Jangan rampas hak masyarakat Dayak itu. Jangan rampas hak masyarakat Kalimantan Tengah. Kami welcome dengan apapun yang namanya perusahaan hadir, silakan. Suku bangsa yang lain pun hari ini silakan. Kami terima, tetapi mohon yang menjadi hak masyarakat yaitu berupa jalan yang bagus harus dilalui dengan bagus. Zaman Bapak Teras Narang 2 periode Gubernur Kalimantan Tengah tidak ada separah itu. Ya, tidak ada separah itu dalam Turun Palangkaraya. Kami minta dengan hormat kepada Bapak Gubernur Sugianto Sabran, tolong mulai tahun depan jalan ini sudah dianggarkan sekian ratus miliar, ini harus steril. Itu permintaan kami. Perusahaan itu kalau dia sudah keluar izinnya, tidak punya uang ratusan miliar sampai triliunan, bikin dong jalan koridor sendiri, bikin jalan sendiri. Kayak kami di Ketinggan, perusahaan kayu banyak sana, tambang banyak, mereka buat jalan koridor sendiri, tidak ada mereka melewati jalan negara. Nah, kami minta itu juga harus ditegaskan oleh pemerintah daerah melewati DPRD dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, harus dilaksanakan, ditegakkan aturan sesuai apa yang sudah disampaikan oleh koordinator lapangan tadi. Ada peraturan perundang-undangan, ada Perda Kalimantan Tengah, ini tinggal eksekusi saja. Ya, tinggal eksekusi saja. Tidak mungkin ada demonstrasi, tidak mungkin ada protes seperti ini kalau pemerintah itu berpihak kepada rakyat. Nah, kami minta mulai tahun depan harus ada berpihakan. Dan saya sudah komunikasi dengan koordinator tadi bahwa masyarakat Gunung Mas, apabila ini tidak ada semacam kesepakatan hari ini,
kurang lebih 1 bulan depan akan memblokade jalan itu. Jalan yang rusak itu akan diblokade. Akan diblokade jalan itu. Perusahaan tidak boleh lewat sama sekali. Berblokade. Bapak Ibu semuanya. Jadi inilah kenapa saya pribadi terpanggil, meskipun hari ini saya komitmen 1 tahun saya tidak akan turun aksi, tetapi jiwa raga saya sebagai anak dari Das Kahayan, saya tidak hanya mengatasnamakan diri saya dari Das Kahayan. Ini Yusuf Rondi keturunan Kahayan, kakek saya dari Batu Nimus, saya bilang tadi. Saya peduli dengan Kahayan meskipun saya lahir di pedalaman Ketingah, karena Kahayan ini tanah leluhur saya, tempat taman bunga yang dilahirkan. Kita tidak mau Das Kahayan sebagai simbol kekuatan Dayak itu diporak-porandakan, dibiarkan menderita. Kahayan ini nafas Dayak. Mungkin itu Bapak Ibu saudara-saudariku semua. Hidup Dayak! Hidup Dayak! Merdeka! 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 Yang kami ingin jawaban itu langsung dari Bapak. Jangan cuma rencana, kita punya target Pak. Jangan menyampaikan wacana yang ingin membangun jalan poros luar, wetlift dan sebagainya. Permasalahan di depan mata itu yang perlu kita tugaskan sekarang. Karena di saat kita ngobrol, di saat kita berbicara di saat ini, ada beberapa truk yang menghalangi jalan masyarakat di sana yang sekarang terjadi. Kita nggak membahas yang kemarin, yang sekarang terjadi, Pak. Itu melalui informasi dari teman rekan kita yang datang dari gunungan. Nah, jadi kita bahas fokus untuk melihat dampak kerusakan yang dibuat oleh para pelaku atau korporasi yang menggunakan jalan negara. Stop layar ini, Pak. Karena itu kami sampaikan, kami meminta untuk perhatian khusus untuk gunungan, para khususnya, untuk bisa segera mungkin untuk melakukan tindakan tegas dalam penegakan peraturan daerah dan undang-undang nomor 22 tahun 99 tentang kota Jawa. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah datang ke tempat ini dalam menyampaikan aspirasi. Baik, tabe selamat, minalatai, salam sujud karenden malempang, adil katalino bacurang kasaruga, basengat kajubata. Yang kami hormati Bapak Koordinator Aliansi Masyarakat Gunung Mas, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Baik, yang pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekretaris Daerah. Karena pada saat ini Bapak Gubernur bersama Pak Sekda ada di Jakarta rapat dengan Menteri Perekonomian Republik Indonesia bersama Pak Sekda. Kemudian Bapak Wakil Gubernur berada di Kapuas dalam kegiatan mulai dari kemarin, sehingga pada kesempatan ini saya selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah ditugaskan untuk menerima Bapak Ibu hadir di sini dalam menyampaikan aspirasi. Kalau diizinkan Bapak Ibu, saya akan berbicara menyampaikan tuntutan yang disampaikan tadi. Kebetulan tadi saya juga diminta merapat ke DPR dan saya sudah mendengar secara langsung apa-apa saja yang disampaikan. Kami sangat berterima kasih sekali atas penyampaian tadi dengan baik dan jelas. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa apa yang disampaikan itu benar sekali Pak. Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tidak membolehkan Pak. Kemudian ada Perda Provinsi Kalimantan Tengah nomor 7 tahun 2012 juga demikian. Nah, oleh karena itu Bapak Gubernur telah melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya di dalam penanganan masalah di Jalan Palangkaraya menuju Gunung Mas. Perlu saya bacakan langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Bapak Gubernur. Bapak, maaf potong. Ya. Kami minta kita datang ke sini Pak bertujuan baik. Artinya kita tidak ingin berbuat apa-apa, kita ingin sampaikan aspirasi. Siap.
berdasarkan intel dari yang ada di sini, teman yang ada, Bapak Wakil Gubernur ada di sini. Jadi kita minta terima kami, jangan biarkan sia-sia datang. Ya, saya dibisikan mereka, saya tidak mau sampaikan siapa intel dan bilang, saya bisikan nanti katanya Bapak Wakil Gubernur yang kalian. Kalau coba. Siap. Oke. Baik Pak, terima kasih. Kebetulan perintah tadi pagi Pak, mungkin baru saja datang. Saya akan menyampaikan ya. Tapi izinkan saya menyampaikan ini yang ditugaskan saya selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau diizinkan. Pak, kami ingin bertemu dengan Bapak Gubernur dan tidak Wakil Gubernur. Nah, agar kami tidak seperti ini, tidak kepanasan, tolong kasihani kami juga. Bawa kami ke tujuan kami. Sebentar Pak ya. Kalau memang ada Pak Wagub, saya coba cek dulu ya. Atau ada intelnya, biar berdampingan dengan saya. Enggak usah Pak. Saya yang pesan. Kita minta kejujurannya saja. Artinya kita tidak akan berbuat anarkis. Kita sudah katakan Ini aja Pak, kalau dipercaya, berarti saya ke sana dulu cek ya. Kami ini Pak, kalau Bapak ada rasul untuk kami ini, jelas gubernur ini nggak pernah datang. Gubernur dan wakil gubernur nggak pernah datang. Gini maksud saya ajak salah satu supaya tidak bohong gitu. Sama-sama saya ke ruangan Pak Wagub. Enggak bisa Pak. Gimana? Atau percaya dengan kami? Percaya sudah Pak. Ya. Saya sudah Pak. Intinya Pak, bilang sama Pak Wagub nggak usah takut. Gitu aja. Ketemu dengan masyarakat. Tujuan lebih baik. Kami datang ke orang tua kami. Ya. Banyak itu tetap beragam. Baik itu penting. Ya. Tahu era maju itu Bang, belasut itu. Maju saja lukuman kau ke pada itu. Surat kami ada tanggal. Tolong hargai saya. Kalian pilih saya untuk membuat tolong hargai saya. Aksi kita aksi damai. Tolong hargai saya. Iya Bang, belasut Bang. Ketua DPR, kami akan memanggil seluruh ya perusahaan PBS, ya, perusahaan besar swasta yang ada di Gunung Mas. Kami akan melakukan rapat bersama ya pihak-pihak yang terkait dalam hal ini, dari pihak kepolisian nanti ya, dari pihak kejaksaan. Kami akan melaksanakan itu. Kami mohon waktu. Kami akan memanggil itu Pak. Instruksi surat dari gubernur pun tidak diindahkan, apalagi yang hanya dipanggil. Seperti itu. Makanya ini yang mau kami tanyakan kepada Bapak Gubernur. Kenapa? Apakah memang kami masyarakat ini harus terjun ke jalan untuk memblokir itu? Kami ingin membantu Gubernur untuk mendapatkan harga dirinya. Sekarang harga diri Gubernur dilecehkan oleh pihak investor yang tidak mau menuruti apa maunya kepala daerah kita. Nah, kami masyarakat kalau memang Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur tidak mau menghadap, tidak mau menerima kami, maka kami dengan tujuan mengangkat harkat martabat Gubernur kita agar mempunyai jati diri di mata perusahaan, kami yang akan turun jalan untuk memblokirnya. Kalau Pak Gubernur dengan Wagub beserta jajaran pemerintah provinsi Kalimantan Tengah tidak mampu menertibkan perusahaan-perusahaan yang ada itu baik itu perkebunan, pertambangan, dan yang di sektor kehutanan, maka nanti masyarakat Gunung Mas yang turun aksi ini akan membantu Pak Gubernur untuk menertibkan di sana. Karena kita minta konkretnya Pak, konkretnya itu apa? Tahun depan itu jalan ruas Palangkaraya Gunung Mas harus steril, karena ini ada 4 kabupaten kota yang melewati jalan ini. Palangkaraya, Pulau Pisau, Gunung Mas, Kapuas, bahkan Benteng Raya, 5 kabupaten kota. Kita minta jangan wilayah Dayak bagian tengah ini dianaktirikan pembangunannya. Jangan terus bangun barat sana. Ya. Ibu kota provinsi ada di Sungai Kahayan. Malu kita terdengar suara tembus ke jalan itu. Jangan hanya perbaiki jalan wilayah barat saja. Mohon maaf, kita menuntut hal yang sama. Jadi kami minta Pak Wagub informasinya, beliau ada di kantor gubernur. Pak, ini pertolongan mohon Pak, kami dengan hormat untuk bisa diterima. Kita diskusi, kami tidak minta lama, 15 sampai
30 menit lah diskusi, karena kami minta hitam di atas putih harus ada pernyataan dari pemerintah Kalimantan Tengah bahwa tahun depan pertama jalan Palangkaraya Kurun itu sudah bagus. Yang kedua, semua perusahaan-perusahaan kapitalis itu tidak boleh lagi melewati jalan ruas ke Kurun itu. Dua itu saja yang minta. Apa yang disampaikan tadi tuntutannya bahwa jalan umum ini jangan lagi dipakai, ya, sesuai dengan komitmen dari tadi kita dengan ketua DPR, kita akan tidak lanjut itu, Pak. Bagaimana cara supaya jalan umum ini jangan dipakai oleh perusahaan? Silakan bikin jalan, ya, jalan khusus, jalan sendiri. Tidak seperti itu. Apakah Bapak bisa jamin itu direalisasi? Ya. Kami tanyakan itu. Apakah Bapak bisa jamin itu, Pak? Pemerintah akan menjalankan itu, artinya tidak mengizinkan perusahaan-perusahaan angkutan melewati jalan umum itu. Pertanyaan kita itu. Ya, jelas, Pak. Kami dari pemerintah, kami jamin itu bahwa kami akan memberikan tindakan, ya, dengan sesuai tuntutan Bapak jalan umum ini. Kami akan selalu turun ke lapangan, Pak. Nanti bagaimana kalau Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur membantahnya, Pak? Ya, oh, tidak mungkin, karena sama spirit Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur membangun Kalimantan itu sama, Pak, dengan kita. Bahkan beliau sangat lebih, dan ini akan dijalankan, Pak. Ya, nanti akan kita sebagai prajuritnya, sebagai aparatnya akan turun ke lapangan, Pak, dalam rangka yang memberi tindak lanjut daripada tuntutan Bapak ini. Kami akan turun, Pak. Apakah jamin tidak? Pihak aparat keamanan tidak melakukan penangkapan kepada masyarakat karena tujuan masyarakat itu mengangkat hak martabat dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah diinjak oleh investor yang tidak diindahkan perintahnya. Apakah menjamin itu aparat keamanan tidak menangkap mereka? Kalau menjamin, oke, kami pulang, kami minta, kami titipkan ini. Siap. Siapnya apa, Pak? Ya, siap menjamin akan menyampaikan apa yang tuntutan Bapak. Siap menjalankan apa aspirasi Bapak, kami akan turun ke lapangan, Pak. Nanti bersama dengan Bapak, saya jamin, Pak, saya akan datang. Dan apa tuntutan Bapak saya akan sampaikan, Pak, dan akan ditindaklanjuti, yakin, Pak. Karena yakin Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur spiritnya luar biasa, Pak, untuk membangun Kalimantan. Saya percaya Bapak, tapi saya tidak yakin Bapak Wakil dan Pak Gubernur untuk melaksanakan itu. Buktinya sampai sekarang Gunung Mas masih dalam kondisi tambah parah. Truk batubara dari ban 6 masuk ban 10 sekarang. Truk CPO dari yang kecil dari 5.000 liter menjadi 10 sampai 15.000 liter. Apakah itu kepedulian mereka? Kepedulian Bapak Gubernur dengan Gunung Mas, kepedulian Pak Gubernur Pak Wakil Gubernur dengan Gunung Mas. Itu yang saya tuntut, kami tuntut. Jadi begini, Pak, kita ini orang nomor 1 di DPRD Kalteng tadi menerima itu loh masyarakat ini. Pak Wiyatno, mohon maaf, Pak Wiyatno orang Jawa, dia terima kami gitu loh. Pak Gubernur nih orang Dayak katanya, kenapa tiap kali masyarakat di demo, orang Dayak demo nggak pernah terima? Nah, dan Pak Edi Perdowo nih kami tahu dia kurang pisau ketika dia bupati, dia satu-satu bupati di Kalimantan Tengah yang mendukung hutan adat orang Dayak, dia pernah mengeluarkan SK, itu kami apresiasi bagus. Nah sekarang masyarakat Dayak Kabupaten Gunung Mas hadir di sini, masa apa Wagub tidak terima, tidak menerima kami? Kawan-kawan ini, saudara-saudara saya ini minta untuk diskusi gitu loh, minta hitam di atas putih seperti yang kami tegaskan awal tadi. Pertama, tahun depan jalan Palangkaraya Kurun itu sudah steril dari BBS. Yang kedua, tahun depan jalan itu sudah diperbaiki artinya seperti apa yang disampaikan oleh Korlap tadi, tidak ada lagi truk-truk tronton logging yang muat kayu, yang muat batubara, yang muat sawit melebihi tonase di situ. Sudah. Yang pertama, yang tadi harus diyakinkan, apakah betul Pak Gubernur atau Pak Wakil Gubernur yang katanya ada di dalam kantor sana tidak mau memberikan. Itu aja dulu, supaya kita jelas. Tindakan kita jelas nanti selanjutnya. Langkah kita selanjutnya bagaimana? Apakah berkemah di sini atau kita tunggu sampai kita ditunggu atau bagaimana? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Saya menjamin itu kita akan melaksanakan karena berdasarkan undang-undang 22, Pak. Harus kita tindak tegas. Saya yakin Bapak pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pasti setuju, Pak, untuk sesuai aspirasi Bapak.
Bapak, oleh katanya Pak Wakil Gubernur ada, kami minta Bapaknya menghadap ke sini Pak, biar Bapak kita diskusinya enak dengan masyarakat. Mumpung Bapak ada, tadi Bapaknya ada katanya. Itu. Sekarang rahasianya. Maaf kawan-kawan, maaf. Satu komando. Tidak hiji 10 plus pander, tapi kita narik ini pander. Ya, Ya kita nggak semua ngomong Pak, nggak semuanya ngomong. Korlap semua korlap ikut masuk. Mohon izin kawan-kawan unsur Bapak Wakil Gubernur saya baru datang dan kita percaya saja, nggak usah kita buat ngomong-ngomong yang lain-lain. Kita percaya saja, nggak usah berdiskusi apa-apa. Dan beliau mau menerima kita 10 orang. 10 orang. Setuju kawan-kawan? Setuju? Kami mohon izin, mohon permisi, saya akan tunjuk siapa orangnya yang akan mewakili kita ke menghadap Bapak Wakil Gubernur. Jangan kami ribut lah, kami buang lah. Jadi masyarakat semua ini. Awang kami melawan, kami ribut lah. Semangat sama ini supaya. Mana itu kenapa?